daripada Nabi Ibrahim. Jadi kalau disebut maqam Ibrahim bukan berarti kuburannya Nabi Ibrahim, tapi kuburan Nabi Ibrahim itu ada di Palestina. Nah, ketika kita berada di sini Bapak Ibu, atau setelah kita istilah tadi Bismillahirrahmanirrahim, maka kita sebaiknya kita memastikan diri bahwa kita kesini dalam rangka beribadah, dalam rangka memenuhi panggilan Allah. Dengan cara apa? Doa apa? Allahumma imanan bika, ya Allah aku beriman kepadamu. Wa tasdiqan bi kitabika, aku mempercayai kitabmu. Wa wafa'an bi ahdika, aku percaya kepada janjimu. Wa tiba'an li sunnati nabiyika, aku kesini dalam rangka mengikuti sunnah nabimu. Begitu Bapak. Jadi kita kesini mohon maaf kalau ada orang yang tidak tahu, ada orang ternyata tawaf di sini muter-muter ini menyembah. Mohon maaf. Ini tidak dalam rangka menyembah Ka'bahnya, ya kan? Kita berdoa, kita menyembahnya kepada Allah, tapi kita melakukan tawaf dalam rangka mengikuti sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ya? Nah, begitu sudah berdoa itu Bapak Ibu nanti akan dipandu, nanti baru ini doa. Doanya boleh. Jadi selama tawaf itu doanya bebas. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terus subhanallah, ini namanya hijr Ismail Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau sholat di dalam Ka'bah, maka sholatnya di sini. Ini adalah bagian dari Ka'bah. Makanya disebut kalau sholat Ka'bah di dalam Ka'bah itu ya di sini. Ya, jadi begitu. Nah, kapan kita sholatnya? Di luar dari waktu umroh. Kita sekarang sedang melaksanakan apa? Melaksanakan umroh, maka banyak larangan. Banyak larangan diantaranya adalah kita nggak boleh lewat dari sono tadi sampai dengan ketemu di sini, nggak boleh. Kalau kita lewat situ maka nggak dihitung hitungan umrohnya. Bisa dipahami? Jadi kita harus mengikuti di luar daripada hijr Ismail. Setelah itu kita terus mengelilingi dengan berbagai macam doa. Itu intinya diperbolehkan. Jadi tawaf itu harus dalam kondisi suci, tetapi berbeda dengan sholat. Kalau sholat harus membaca surat Al-Fatihah, ya kan? Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Tentu ditawali dengan Bismillah. Tapi kalau tawaf, doa apapun boleh, karena memang ini adalah ibadah badaninya, ibadah yang sifatnya jasad. Lalu kemudian di sini, nah lihat, kita masih berada di rukun, namanya rukun Yamani ini. Rukun Yamani ini berarti kalau dilurus ke sana, maka ini adalah arah daripada negeri Yaman. Nah, rukun Yamani ini adalah pojokan sebelum Hajar Aswad. Lihat, di sana sudah ada tanda lampu warna hijau, maka kemudian di sini Bapak Ibu ini beda. Kita disunahkan untuk membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Diulang beberapa kali sampai kita berada di mana? Di Hajar Aswad kembali. Lurus sebelah kiri saya Hajar Aswad, di sebelah kanan saya ada lampu warna hijau. Maka dengan demikian kita sudah menyempurnakan putaran satu kali. Begitu Bapak Ibu. Paham ya? Jadi kita putarannya itu intinya dimulai dari Hajar Aswad, kemudian diakhiri dengan Hajar Aswad. Begitu. Ini berarti kita berapa kali muter Ka'bah? 7 kali. Berarti muter lagi dan sampai dengan putaran yang ke-7. Saran kami adalah Bapak Ibu harus mulai merencanakan nanti di putaran pertama tawaf untuk mendoakan siapa. Misalnya doa yang putaran pertama untuk Bapak Ibu kita, putaran yang kedua untuk anak cucu kita, putaran yang ketiga untuk siapa, putaran keempat untuk siapa, yang kelima, yang keenam dan yang ketujuh. Termasuk tadi yang sudah disampaikan oleh Buya, orang-orang yang kira-kira orang-orang soleh di sana yang mungkin dulu menyakiti kita, memfitnah kita dan lain sebagainya juga akan turut di dalam list yang akan kita doakan di sini. Begitu Bapak Ibu. Kalau nanti Bapak Ibu tidak membagi tawaf pertama untuk siapa, tawaf kedua tidak dibagi untuk siapa, asal berdoa, maka begitu sudah di tawaf yang kelima, doa siapa lagi ya kan? Ya kan? Gitu. Tapi di kekosongan itu Bapak Ibu boleh digunakan dengan doa yang lain, dengan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Silakan dengan sholawat boleh, dengan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah begitu. Hanya saja ketika dia berada di Hijr Ismail,
ketika berada di rukun yamani sampai dengan Hajar Aswad tadi, maka disunnahkan, kalau ini sunnah, dengan membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik, sudah ya, tawafnya 7 kali sudah selesai. Begitu sudah selesai, rukun yang ketiga apa Bapak Ibu? Rukun yang ketiga adalah sa'i. Kita akan menuju ke tempat sa'i. Hanya saja ketika mau menuju ke sana ada ibadah yang sunnah yang bisa kita lakukan, yaitu sholat di belakang makam Ibrahim. Kita nanti akan sholat di sana, akan berdoa di sana, lalu akan foto bersama. Jadi fotonya setelah tawafnya selesai gitu. Udah selesai semua yang kira-kira wajib tadi, baru kita foto bersama. Nanti akan ada di foto, dan foto itu adalah akan diberikan kepada Bapak Ibu semua. Baik, kita jalan menuju ke tempat sa'i. Intinya sebenarnya tempat sa'i itu searah dengan lampu warna hijau. Seandainya itu lampu warna hijau sebelah kanan saya, ya berarti saya mengarah ke sana. Intinya itu Bapak Ibu. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu mau umroh mandiri, umroh sendiri, maka tinggal bisa ke sana begitu. Lalu di tempat sa'i insya Allah mudah. Sa'i berarti kan, seandainya sa'i ada di sebelah sana, sa'i ada di sebelah. Ini adalah tempat dimulai Safa, lalu kemudian Marwah ada di sana. Maka lihat hitungannya, dari Safa kita jalan kaki menuju ke Marwah, itu hitungannya 1 kali. 1, lalu kemudian 2, lalu 3, lalu 4, terus 5, terus 6, baru 7, begitu. Ya, hitungannya begitu. Jadi nggak dari sana 1 sampai sini 1, tidak. Tapi dari Safa ke Marwah itu 1 dihitung 1, sehingga dimulai dari bukit Safa, kemudian diakhiri di bukit Marwah. Begitu sudah selesai sa'i, maka Bapak Ibu bisa tahallul. Tahallul itu dengan mencukur minimal 3 helai rambut kita. Bisa dicukurkan oleh yang lain, tapi ingat, ketika mencukur yang utamanya ibu-ibu, jangan membuka jilbabnya. Ini kita masih dalam kondisi ihram, maka itu termasuk daripada larangan. Maka guntingnya yang masuk ke dalam, lalu diambil kira-kira, lalu dipotong ya rambut yang paling ujung lah, begitu. Minimal 3 helai. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita sudah niat dari Medina, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul, baru sudah selesai Bapak Ibu umroh kita yang pertama. Yang kelima itu kenapa Ustaz harus ada? Iya, ini harus ada, ini harus tertib, karena nggak boleh begitu melihat masuk mau ke tawaf tiba-tiba rame. Daripada rame dulu, mending saya tahallul dulu, nggak boleh. Sudah, jadi harus tunggu ini selesai. Termasuk Bapak Ibu, kalau nanti umroh yang kedua atau mau umroh yang ketiga itu boleh. Jadi Bapak Ibu mendapatkan jatah umroh 2 kali dari kami. Umroh pertama ketika datang dari Madinah, umroh kedua sepulang dari City Tour di Mekah tadi. Lalu umroh yang ketiga kapan itu nanti bisa pembimbingnya, bisa Bapak Ibu yuk kita jalan-jalan lagi di luar dari paketnya travel, misalnya mau ke Taif, misalnya di sana pulangnya sembari umroh yang ketiga boleh. Tapi ini berbayar. Biasanya bayarnya bisa jadi ada 35 real, macam-macam. Kalau ke Taif berarti tambahannya 100 real. Ini opsional, perhatikan. Ini pilihan, nggak wajib. Kalau nggak mau ikut nggak apa-apa. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi kira-kira kita di Madinah tadi 3 hari 2 malam. Kemudian kita di Mekah selama berapa? 4 hari 3 malam. Begitu kita sudah selesai, mungkin minimal dengan umroh 2 kali, maka kita pulang menuju ke tanah suci. Bapak Ibu, itu ada azan sebelum 1 jam sebelumnya. Itu misalnya subuhnya jam 4 bisa. Subuhnya jam 4, maka jam 3 nanti akan ada azan. Itu azan untuk apa? Azan untuk sholat malam. Begitu udah selesai, ya dia ciri-cirinya apa antara azan pertama dengan azan kedua? Azan pertama tidak ada as-salatu khairun minan naum, tapi di azan kedua, azan yang subuh, ada as-salatu khairun minan naum. Kemudian setiap setelah selesai sholat baik di Makkah maupun Madinah, itu nanti imamnya atau bilalnya akan mengatakan as-salatu 'alal amwati yarhamukumullah. Begitu, assalamualaikum, assalamualaikum, nanti akan begitu. Kita diajak untuk sholat mayit. Jadi di setiap selesai sholat fardu itu ada mayit yang yang disolatin di situ. Maka kita mengikuti itu. Dan di sana memang tidak ada wiridan. Bahkan sholat subuh nggak ada kunutnya. Lalu bagaimana kita sebagai madzhab Imam Syafi'i? Silahkan kunut. Begitu udah yang kedua, kita kunut sendirian. Bahkan kalau mau kunut nazilah,
saudara kita Palestina, ya berarti kita kunut sendiri, begitu Bapak Ibu. Karena memang mereka itu menggunakan madhab yang lain, sedangkan kita menggunakan madhab Imam Syafi'i. Contoh, Bapak Ibu kalau misalnya sholat, nanti Bapak Ibu sholat, Allahu Akbar. Di samping kanan Bapak Ibu nanti kelihatan sampingnya, Allahu Akbar. Cara taruh tangan di bawah. Jangan kemudian kita melihat kok dia males banget sholatnya, tangan aja kalau di bawah. Ya kan? Begitu ada di sebelah kiri, dia sholatnya Allah. Ya, kan beda-beda. Jangan kemudian mencaci maki dia, jangan menyalahkan dia. Sholatnya lagi semangat dia, karena lagi begini. Kalau lagi begini berarti tidak semangat dia. Ya kan? Ada lagi orang sholatnya Allahu Akbar. Jangan dicaci maki, karena masing-masing mengikuti madhab masing-masing. Kalau Imam Syafi'i ada dua, Allahu Akbar baina sadri, kadang di antara dada dan surrati, di antara dada dan di atas, bukan di antara dada dan pusat. Kita naruhnya di tengah. Itu madhab Imam Syafi'i versi pertama. Menurut madhab Imam Syafi'i versi kedua, Allahu Akbar alal qalbi, di atas hati kita. Kan ada yang di antara kita begini, itu berarti mengikuti madhab Imam Syafi'i. Lalu kemudian madhab Maliki bagaimana? Allahu Akbar ala surrati, pas di atas pusat kita. Menurut Imam Hanafi dan Hambali bagaimana? As-surrati, di bawah pusat kita. Allahu Akbar. Jadi ada berapa sebenarnya? Lihat, Allahu Akbar, Allahu Akbar di atas pusat, Allahu Akbar di tengah-tengah antara dada dan pusat, Allahu Akbar di atas hati, Allahu Akbar di dada, lalu Allahu Akbar. Ada minum, gak usah rame-rame, yang penting kita mengikuti madhab imam kita, yaitu Imam Syafi'i. Baik, saya kira itu Bapak Ibu ya. Kalau pulang bagaimana Ustaz? Kenapa gak diselesaikan? Pulang sendiri nanti bisa. Ya, insya Allah. Mungkin barangkali itu cukup itu Bapak Ibu. Kita selanjutnya akan makan siang, dan mohon maaf atas keterlambatan karena memang ya semuanya sedang semangat untuk bisa menjelaskan kepada Bapak Ibu semua sedetail-detailnya, sejelas-jelasnya. Baik, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.